Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Semoga adik-adik baik semua ya. Nah, untuk sekarang kita masih beribadah lewat video nih karena keadaannya lagi seperti ini. Nah, adik-adik di rumah harus rajin-rajin jaga kesehatan ya. Seperti rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan jangan sering-sering main keluar rumah. Oke? Oke, kakak Daniel mau nanya nih, siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa dan ucap syukur? Ayo. Adik-adik, Kak Daniel mau nanya nih, siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa dan mengucap syukur? Ayo. Nah, adik-adik, kita setiap saat harus rajin berdoa ya dan mengucap syukur dari pagi, siang, sore, sampai malam sebelum kita mau tidur. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk, kita angkat pujian untuk Tuhan. Musik. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Udah pada mandi belum? Hah? Udah kan? Udah mandi pastinya, karena kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Deris. Masih kenal kan Kak Deris? Nah, mudah-mudahan masih kenal, karena kita udah beberapa minggu ini udah nggak ketemu-temu lagi nih. Tapi kalian harus tetap di rumah aja, karena kita harus memutus mata rantai pandemi virus corona. Jangan lupa jaga kebersihan. Nah adik-adik, untuk mempersiapkan firman Tuhan hari ini, kita mau baca dari kitab Rut yang ada di Perjanjian Lama. Nah, kita buka dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah baca tadi kitab Rut ayat 1 sampai dengan 14, di situ menceritakan tentang sebuah keluarga, yaitu Bapak Elimelek dan Ibu Naomi. Nah, keduanya mempunyai anak, namanya siapa? Mahlon dan Kilion. Nah, pada waktu itu mereka memutuskan untuk pindah dari Israel, tepatnya di Yehuda, untuk pindah ke sebuah daerah, sebuah tempat yang namanya Moab. Moab ya, bukan karena ngantuk kita Moab. Itu Moab. Oke? Nah. Jadi waktu itu keluarganya Naomi pindah ke Moab karena di Yehuda mengalami musibah kelaparan. Adik-adik pernah kan kelaparan? Nah, waktu itu kelaparan itu terjadi mewabah seperti saat ini di bangsa Yehuda. Nah, akhirnya untuk bisa memperbaiki kondisi yang ada, keluarga Elimelek dan Naomi beserta anak-anaknya pindah ke Moab. Nah, adik-adik, jadi ketika sampai di Moab, setelah beberapa tahun, anak-anak Naomi, siapa tadi? Mahlon dan Kilion. Nah, waktu itu Mahlon dan Kilion memutuskan untuk menikah dengan perempuan dari bangsa Moab. Mahlon menikah dengan Rut dan Kilion menikah dengan Orpa. Nah, ketika mereka hidup bersama, semuanya berjalan semestinya gitu, berjalan dengan apa adanya selayaknya keluarga. Tetapi ketika beberapa tahun kemudian, Bapak Elimelek, yaitu suaminya Naomi, meninggal dunia adik-adik. Dan tak lama Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya kah yang dirasakan oleh Ibu Naomi ketika kehilangan keluarganya? Pertama dia kehilangan suaminya, dan setelahnya dia kehilangan kedua anaknya. Jadi sekarang
Ibu Naomi hanya memiliki kedua menantunya. Siapa tadi adik-adik namanya? Ya, Ruth dan Orpa. Ya, adik-adik. Jadi jangan lupa ya, menantunya Ibu Naomi namanya Ruth dan Orpa. Jadi ketika Ibu Naomi setelah kehilangan suami dan anak-anaknya, yang tersisa hanya menantunya, kedua menantunya itu, Ibu Naomi memutuskan untuk pulang kembali ke Yehuda. Karena pada waktu itu bencana kelaparan di Yehuda itu sudah selesai, sudah berhenti, dan semua kehidupan kembali normal. Nah adik-adik, tetapi yang menarik pada saat itu, Naomi meminta kedua menantunya untuk meninggalkan dirinya. Kenapa ya adik-adik? Karena Ibu Naomi ingin mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik dari yang sekarang gitu. Karena tanpa kedua anaknya Mahlon dan Kilion, Ruth dan Orpa itu kehidupannya ya bergantung pada Naomi, sedangkan mereka pun hidup sebatang kara gitu. Akhirnya untuk kehidupan yang lebih baik, Naomi meminta mereka untuk meninggalkan dirinya. Jadi Orpa dan Ruth diminta untuk pergi ninggalin Naomi. Tetapi pada saat itu Ruth tidak mau. Kenapa ya adik-adik Ruth tidak mau meninggalkan Naomi? Ternyata Ruth tidak meninggalkan Naomi karena Ruth ingin menunjukkan kesetiaan dan ketulusannya kepada Ibu Naomi sebagai ibu mertuanya. Sikap Ruth ini menunjukkan bahwa Ruth ingin menekankan komitmennya dan bukti bahwa Ruth ingin turut merasakan apa yang Naomi juga rasakan. Dan oleh karena itu, Ruth mengikut Ibu Naomi untuk pulang ke Yehuda, sedangkan Orpa tidak ikut. Ya adik-adik bisa lihat di ayat 16 bahwa Ruth mengatakan, "Jangan mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Nah, pendengar pernyataan Ruth yang seperti itu, Naomi ya akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Ruth mengikut untuk pulang ke Yehuda, ke Israel. Nah, apa sih yang ingin ditunjukkan atau disampaikan melalui cerita Ruth ini? Adik-adik, melalui Ruth kita mau melihat bahwa iman yang benar itu melahirkan kasih dan setia yang tulus dan jujur. Sama seperti apa yang dilakukan Ruth kepada Naomi. Nah, dari sini kita lihat bahwa Ruth menunjukkan bahwa hubungan antara Ruth dan Naomi itu tidak didasarkan pada balas jasa atau untung dan rugi. Sehingga apa yang dilakukan Ruth itu tulus apa adanya untuk Ibu Naomi. Dan hal itu juga ditunjukkan bahwa kasih yang ditunjukkan Ruth itu tidak berdasarkan syarat dan kepura-puraan. Jadi Ruth benar-benar tulus ingin mengasihi Ibu Naomi. Dan juga apa yang dilakukan Ruth itu menunjukkan bahwa begitu besarnya kasih Ruth kepada Ibu Naomi sehingga Ruth tidak ingin meninggalkan Naomi. Iman yang benar menunjukkan perbuatan yang benar juga ditunjukkan melalui apa yang dilakukan Ruth ketika bersama Ibu Naomi untuk bertahan hidup di Israel pada waktu itu. Nah, waktu itu Ruth itu bekerja sebagai pemungut sisa-sisa jelai gandum. Meskipun begitu, Ruth tidak malu, tapi dia juga tidak
tidak minder, namun dia tetap bekerja keras. Selain itu, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup Ruth bekerja, tapi Ruth bekerja juga untuk sebagai tanggung jawabnya untuk bisa menjaga dan memelihara kehidupan dirinya bersama Ibu Naomi. Nah, dari sini menjelaskan bahwa dengan penuh harapan dan kerja keras, Ruth menunjukkan bahwa iman, apa yang dia lakukan, apa yang dia percayai itu merupakan suatu hal yang benar untuk kedepannya. Nah, adik-adik, kira-kira dari cerita Ruth, apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari? Adik-adik, dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ruth, kita mau belajar bahwa dengan mempercayai Allah, dengan menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, dengan beriman kepada Allah, kita percaya bahwa Allah akan selalu memelihara kehidupan kita. Dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus selalu percaya bahwa Allah selalu menjaga dan menyertai kehidupan kita. Nah, adik-adik, sama seperti kondisi yang kita alami saat ini, meskipun situasi dan kondisi yang saat ini kita rasakan itu berbeda dari situasi yang normal dan semua harus dilakukan dengan penuh kesabaran, kita harus bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah, untuk terus menjaga jarak. Nah, adik-adik, Tuhan tetap beserta dalam setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi intinya, kita gak usah lagi khawatir ataupun cemas kepada masa depan kita. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita bisa terus optimis dan terus punya harapan bahwa kehidupan yang di masa depan dan di selanjutnya kita memiliki kehidupan yang terjamin, karena Tuhan telah menjanjikan kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Dia selalu beserta kita terus. Nah, adik-adik, selain itu, cinta kasih Ruth kepada Ibu Naomi itu tidak muncul secara instan atau secepat kita masak Indomie. Nah, cinta kasih Ruth itu muncul melalui sebuah proses perjalanan hidup yang panjang gitu. Nah, sama seperti kita, ketika adik-adik ingin terus bisa mengasihi sesama, mengasihi orang tua kita, nah adik-adik harus bisa terus berproses. Misalnya gimana? Kita harus melakukan sesuatu yang benar dan baik itu secara rutin. Seperti apa? Misalnya kita membantu mama di rumah dengan rajin ngepel, nyapu, ataupun dengan rajin belajar. Ketika kita melakukannya konsisten, kita rutin, dan itu bakalan menjadi kebiasaan atau karakter kita yang terbentuk dengan diri secara sendirinya. Nah, adik-adik, begitu juga ketika kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Nah, adik, bagaimana caranya untuk kita bisa mempunyai harapan kepada Tuhan Yesus? Kita harus bisa terus berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari. Melalui doa dan baca firman Tuhan, kita bisa mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan melalui doa, kita juga bisa berkomunikasi dan menyampaikan segala perasaan dan keinginan kita kepada Tuhan. Yang perlu kita yakini bahwa Tuhan Yesus selalu mendengar setiap doa-doa kita dan selalu memahami apa yang kita rasakan saat ini. Intinya, kita harus tetap berpegang dan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, apa yang telah kita dengar tadi dan apa yang telah kita sampaikan kiranya bisa menjadi renungan buat adik-adik di rumah dan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami
mana kami boleh mengenal sosok Ibu Naomi dan Ruth. Melalui firman Tuhan hari ini kami diajarkan bahwa kami harus selalu bisa meyakini dan percaya kepadamu bahwa Engkau memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai-sampai. Amin.